Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini apakah gara-gara Ganjar ya? Piala Dunia U20 batal. Muncul spekulasi dari Ade Armando begitu kan, sebut Ganjar sengaja tolak timnas Israel ya karena perintah pentolan PDP. Memang sengaja dikorbankan. Siapakah mereka begitu kan ya? Apakah dari Hasto atau siapa begitu kan ya? Siapa pentolan PDP begitu kan ya? Atau jangan-jangan ya yang suka kepada Pak Ganjar begitu. Wallahu alam, semuanya adalah gara-gara Ganjar. Muncul spekulasi seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentarnya ya. Ade Armando sebut Ganjar sengaja tolak timnas Israel karena perintah pentolan PDP. Memang sengaja dikorbankan. Benarkah seperti itu begitu ya? Ada aja alasan ya. Cocokkan lagi ya. Ganjar juga menikmati dan cari panggung dari isu ini. Pemerintah dan PSSI tidak becus ya, disalahin kenapa orang lain ya. Berarti nalar politiknya belum nyampe, jangan dipaksakan untuk memegang jabatan lebih tinggi. Pentolannya suruh masuk jurang, masa ngikut. Ini ada pro dan kontra di sini banyak sekali begitu kan. Dan sono ya pada berantem sekandang, bisik banget ya partainya di mana-mana bikin onar ini. Partai apa yang membuat U20 gagal? Itu yang seakan menjadi pertanyaan hari ini begitu. Sampai kapan akan dikenang ini? Artinya nggak pinter song, mudah dijebok ini. Tumben kali ini masuk akal analisa nih orang. Haha, tumben ada ngomong benar ini. Ada pro dan kontra begitu. Kebanyakan drama emang mereka begitu. Halah Ade Armando kok didengerin. Udah nggak usah diberitakan. Ya pada akhirnya ada benar juga apa yang disampaikan Ade Armando. Tapi di satu sisi ya kritik Pak Ganjar dong begitu kan ya. Mungkin itu jangan yang maha kuasa supaya dia jadi presiden. Wah terbukti calon bonekanya boneka. Siapakah mereka ya? Publik sudah tahu siapa mereka begitu kan. Tidak perlu kita jelaskan secara gamblang begitu. Dan ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu. Dikorbankan atau tidak, saya tetap mendukung. Tapi untuk urusan pilihan dan coblos, saya akan coblos partai PKS. Lucu ya, gagal hantaman keras ya bagi negara ini yang memang terlalu GR ini. Bisa jadi dari sampah buat sampah untuk sampah. Ini pro dan kontra banyak sekali yang mengkritik Pak Ganjar hari ini karena menganggap bahwa gara-gara Pak Ganjar katanya. Yang berhak jawab bisa atau apapun ya bentuk pertanyaan dan pernyataan yang perhelatan FIFA itu pihak istana. Di bawah istana tunggu perintah pihak istana baru kalian bicara. Karena FIFA statusnya ya bersifat internasional ya. Karena pada hakikatnya siapa sih yang salah kan begitu logika kita begitu kan. Apakah Pak Ganjar, apakah Erick Thohir yang gagal total begitu kan. Bisa saja begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Ade Armando sebut Ganjar sengaja tolak timnas Israel karena perintah pentolan PDP. Memang sengaja dikorbankan. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari Gelora Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menjadi sorotan. Hal ini merupakan buntut setelah Ganjar menyatakan sikap menolak partisipasi ya timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 yang awalnya bakal diselenggarakan di Indonesia. Merespon hal tersebut, pengamat politik Ade Armando menyebut jika sikap yang diambil Ganjar Pranowo tersebut bukan berlandas karena murni, melainkan karena mengikuti instruksi dari pimpinan partai yang menaungi PDP Perjuangan. Bahkan ya tampaknya Ganjar bersikap begitu ya bukan karena dia mengikuti ajaran nuraninya. Saya rasa dan saya yakin bahwa Ganjar melakukan itu atas instruksi partai, kata Ade Armando. Bahkan lantas ia menduga penyebab Ganjar Pranowo diperintah untuk mengambil sikap menolak timnas Israel. Menurutnya ada dua kemungkinan, yaitu Ganjar sedang diuji loyalitasnya atau memang sengaja dikorbankan. Ya kalau diuji loyalitasnya di mana begitu? Kok diuji seperti ini? Bukanlah ya. Tapi ya hujatan-hujatan seperti ini kita tunggu saja begitu kan ya. Muncul spekulasi pastinya. Pertanyaan kuncinya adalah mengapa ya ada pimpinan partai yang menginstruksikan Ganjar mengeluarkan pernyataan itu. Ada kemungkinan jawaban pertama, Ganjar hendak diuji loyalitas kepada partai. Kedua, Ganjar memang dihendak dikorbankan, kata Ade Armando. Bahkan pernyataan dosen Universitas Indonesia UI itu pun sontak ya sajak viral dikutip dari unggahan akun Twitternya ya banyak warganet yang menduga bahwa jika sosok yang digadang-gadang bakal maju dalam Pilpres 2024 tersebut memang sengaja dicobloskan. Bahkan ya dicebloskan ya Ganjar sengaja ya dibusukkan ya dengan sadarnya Ganjar siap untuk dibusukkan ya namanya ya ibarat kata disuruh makan ya juga dia mau elektabilitas ya langsung merosot dan yang membenting ini.
Ya, masalah elektabilitas kan tergantung sponsornya siapa mereka begitu kan. Ya. Kalau memang ini analisis ada Armando begitu, ada benarnya juga di satu sisi begitu. Tapi saya rasa tidak mungkin begitu kan ya. Masa Pak Ganjar tidak punya pendirian, kan begitu logika-logika kita begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat situasi dan perkembangannya itu karena mungkin murni dari Pak Ganjar sendiri yang menolak terhadap partisipasi timnas Israel begitu. Akhirnya imbasnya adalah banyak, yaitu adalah penolakan katanya sana sini begitu kan ya. Saya pribadi menolak terhadap timnas Israel yang kemudian berlaga di Indonesia begitu kan, karena atas rasa kemanusiaan itu begitu. Tapi bukan berarti saya menolak terhadap tuan rumah yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu begitu kan. Logikanya sama dengan FIFA yang melakukan memberikan sanksi kepada Rusia begitu, sama aja karena ini terkait dengan Piala Dunia, dengan sepak bola. Memang benar politik dan olahraga tidak bisa dicampur adukan dengan itu begitu kan. Tapi di satu sisi melihat perkembangan hari ini ketua PSSI saja itu di kalangan politisi begitu. Bagaimana adanya perbaiki dulu PSSI-nya, perbaiki dulu apa yang terjadi atau menjadi problem dari di bangsa kita begitu kan, seperti kanjuruhan dan sebagainya, itu seharusnya diperbaiki begitu ya. Ya pada akhirnya siapa yang salah? Kok banyak yang menyalahkan Pak Ganjar? Ya pada akhirnya kita tahu siapa mereka begitu kan. Ya menurut komentar-komentar netizen itu wah pedas sekali di sini begitu kan. Ya ada pro dan kontra di sini. Ya itu wajar lah karena memang itulah demokrasi kita begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra begitu ya. Bahkan ini ada benarnya juga sebenarnya analisis Ade Armando. Bahkan ada yang berspekulasi tumben ya Ade Armando waras. Ya inilah komentar-komentarnya yang harus kita hargai begitu kan. Tetapi perlu diingat ini hanya bersifat sementara ya. Ya dan bahkan PDIP sudah memberikan solusi, tapi itu saya rasa solusinya sudah terlambat hari ini begitu ya. Karena kita melihat perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia, wah banyak yang menjadi naturalisasi begitu kan ya, sehingga ini akan menjadi cikal bakal bahwa timnas Indonesia itu akan maju begitu. Ya selama dipimpin politisi sampai kapanpun tidak akan pernah maju begitu. Nah, bahkan ini dikutipnya, tumben kali ini masuk akal analisa nih orang. Ya itulah komentar-komentarnya begitu, ada pro dan kontra begitu. Tapi di satu sisi ada benarnya juga begitu, tapi di satu sisi tidak kemungkinan benar begitu ya. Tumben ada Armando ngomong benar ini. Wah, ini kritikan luar biasa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.